Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul tentang Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi oleh Aljub Rinaldi, Ahmad Wiyanto, Henry Saputra, dan Adam Saputra. Selamat menonton. Gerakan dan kerjasama pencegahan korupsi di sektor pemerintah. Upaya pencegahan korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan hal yang terpelik di sektor pemerintahan. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyebab pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh sektor pemerintahan. Ada beberapa cara dalam upaya melakukan pencegahan korupsi. Yang pertama dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Untuk mengetahui itu, mari kita ikuti dan tonton video ini sampai habis. Upaya pencegahan preventif antara lain upaya pencegahan dengan meminimalkan penyebab korupsi. Yang kedua, membangun kode etik sektor publik dengan sosialisasi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Upaya pencegahan korupsi dengan sistem detektif merupakan upaya untuk mendeteksi kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah. Perbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan, gerakan anti korupsi, dan anti pencucian uang. Strategi represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi dapat diproses dengan cepat tepat, sehingga pelakunya dapat diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Tiga hal utama terjadinya korupsi. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Sektor ini sangat rawan terjadi korupsi. Yang kedua, masalah perizinan terjadi pada pertemuan antara pemohon dan pemberi izin membuka peluang terjadinya korupsi. Yang ketiga, sistem anggaran terjadinya markup karena adanya permintaan fee untuk pemberi kerja kepada penerima pekerjaan. Gerakan dan kerjasama pencegahan korupsi di sektor dunia usaha. Korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, ibarat kanker, akarnya sudah menyalar ke seluruh tubuh, sehingga sulit untuk disembuhkan secara total. Tetapi, harus diupayakan bahwa korupsi harus bisa ditekan seminimal mungkin, dan upaya tersebut adalah dengan melakukan pencegahan terjadinya korupsi. Korupsi banyak yang menduga bahwa terjadi di dunia usaha BUMN melibatkan oknum-oknum penyelenggara negara atau PNS. Tetapi banyak juga yang belum tahu bahwa korupsi di dunia usaha swasta juga menempati urutan kedua setelah BUMN. Evaluasi cek
Koperasi akan mengecek kembali tahapan yang dilakukan dari perencanaan hingga pelaksanaan inti untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sesuai sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana diperlukan agar penyalahgunaan dan pencegahan korupsi dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Untuk membuat perencanaan ini, korporasi harus yang pertama, memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana korupsi. Yang kedua, identifikasi risiko korupsi yang berdampak bagi korporasi. Yang ketiga, dengan identifikasi dapat memetakan risiko korupsi sehingga korporasi bisa membuat peraturan untuk mencegah korupsi tersebut. Pencegahan terhadap tindak korupsi, komitmen. Komitmen pemimpinan merupakan hal yang mendasar untuk menentukan arah mencapai keberhasilan pelaksanaan pencegahan korupsi, dan hal ini tercermin dari strategi korporasi. Referensi tentang anti korupsi, pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Pasal ini mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya. Hal ini dilakukan karena orang tersebut memiliki jabatan atau kedudukan yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, dan atas tindakannya ini ia telah merugikan keuangan atau perekonomian sebuah negara.